Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini pembahasannya tentang hak asasi manusia gitu. Oke, sebentar. Ya, membicarakan soal hak asasi manusia, saya ingin mendiskusikan ini dimulai dari buku yang ditulis oleh Charles Darwin ya, dengan judulnya The Origin of Species. Kita mengenal Darwin dalam teori evolusi ketika kita sekolah di sekolah dasar, disampaikan bahwa manusia katanya adalah bagian dari primata, atau nenek moyang manusia adalah primata atau kera gitu ya. Dan itu dipercaya oleh banyak orang. Ya, di dalam buku ini The Origin of Species, spesies murni mana yang kira-kira menjadi nenek moyang semua makhluk gitu ya. Dan akhirnya dirumuskan oleh Darwin bahwa kera adalah nenek moyang manusia. Dan akhirnya buku ini berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan mindset orang bahwa manusia adalah bagian dari binatang gitu ya. Sampai akhirnya teori-teori sosial, politik dan sebagainya itu nuansanya ya ada unsur hewannya gitu. Kita mungkin pernah mengenal istilah zoon politikon, katanya manusia adalah makhluk politik, hewan politik gitu, atau hewan yang bersiasat. Nah, inilah bukti bahwa ide tentang manusia sebagai bagian dari hewan itu berdampak pada pemikiran manusia terkait bagaimana memperlakukan manusia lain. Oke, salah satu contohnya bisa kita lihat di gambar paling kiri. Ini adalah gambar anak kecil yang di dalam sebuah kandang gitu ya. Kalau mungkin kita lihat kandangnya seperti kandang ayam ya, di sekitar rumah kita. Nah, pada masa ini adalah masa di mana orang-orang Eropa melakukan ekspansi terhadap benua lain, mulai Amerika, India, Afrika, Indonesia, Australia dan lain sebagainya. Dan mereka menemukan ras yang sangat berbeda dengan ras mereka. Ras apa itu? Ya ini ya, ras Negroid ya. Orang Eropa menganggap ras ini ya cukup jelek begitu. Dan akhirnya mereka yang kelihatan jelek itu ditangkap, dibawa ke Eropa dan dimasukkan sebuah kandang. Dan mereka membuat sebuah ya tontonan yang berbayar ya. Mungkin teman-teman bisa searching kebun binatang manusia gitu. Oke, jadi mereka dianggap sebagai binatang ya dan sebagainya. Kita bisa lihat orang-orang yang melihat anak kecil di foto bagian kiri adalah orang-orang Eropa yang sebagian besar kulit putih gitu, dan ada yang ngasih makanan kayak kita kalau main ke kebun binatang ngasih makan ke kera atau ke hewan lain gitu ya. Dan di foto bagian tengah ada ibu-ibu gendong anaknya, foto bagian kanan juga sama, dan kita lihat di bagian luar kandang itu ada orang Eropa. Nah, inilah bentuk nyata dari pola pikir manusia yang menganggap manusia yang lain itu hewan gitu. Bahkan di Indonesia pun sama, ketika orang Belanda masuk ke Indonesia dan dia membuat membuat label terhadap orang Indonesia dengan nama monkey gitu. Mungkin dari sini teman-teman bisa cek di sebuah film. Di film Bumi Manusia itu kita bisa melihat tokoh utamanya namanya Mingke. Yaitu dia cowok tapi pakai nama Mingke. Setelah digali ternyata itu adalah sebuah sindiran atau kata lain dari monkey gitu. Nah, kenapa demikian? Karena orang-orang Eropa atau Belanda menganggap orang Indonesia itu monkey, kayak kera. Oke, lebih lanjut lagi, ini ada cerita dari Spanyol. Foto ini adalah perempuan ya, dia pakai helm. Mungkin tidak terlihat seperti helm ya. Intinya alat ini adalah alat untuk menutup mulut orang. Nah, kenapa ini kok ditaruh di muka orang? Ya karena perempuan ini dianggap melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Ternyata sepele sekali. Lalu
mungkin bagi saya sepele atau ya gitulah ya. Perempuan ini membantah suaminya atau mengeluarkan kata yang tidak relevan ditujukan kepada suaminya. Akhirnya dia harus dihukum dengan ya memakai sebuah penutup mulut sebagai bentuk bahwa mulutnya itu harus ditata gitu ya. Dan tidak hanya itu, setelah ditutup mulut pakai kerangkeng mulut ini ya, orang ini diarak keliling kampung, mungkin desa atau ya kota lah mungkin ya, di zamannya Spanyol dulu. Ya kita bisa melihat perlakuan seperti itu seperti memperlakukan hewan yang gonggongnya nggak aturan gitu. Dan ya sudah, itulah perlakuan manusia di era sebelum sebelum memasuki abad 19 ya. Nah, pada masa itu istilah manusia itu belum ada. Ya, orang hanya dibedakan laki-laki dan perempuan, man dan woman. Kemudian people untuk orang banyak dan person untuk satu orang. Dan manusia belum ada ya. Nah, istilah manusia mulai hadir itu ketika setelah memasuki berakhirnya Perang Dunia II atau akhir abad 19 ya, dan awal abad 20. Nah, kenapa demikian? Setelah Perang Dunia II, orang-orang mulai sedikit lega bahwa perang sudah selesai. Tapi muncul juga sebuah kekhawatiran bahwa nanti perang akan muncul lagi gitu ya. Dan mereka membuat sebuah negara yang solid, yang intinya bisa melindungi diri mereka. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah perbedaan antara manusia satu dengan makhluk lain, yaitu manusia memiliki kemampuan berpikir yang sangat berbeda. Mereka mampu menciptakan sesuatu yang sangat berguna, dan dari proses penciptaan itu muncul sebuah ilmu, dan ya kita menyebutnya akal budi gitu ya. Dan dari sinilah orang-orang menemukan bahwa manusia itu sebuah organisme yang sangat berbeda dengan makhluk lain. Dan akhirnya manusia katanya muncul ya, narasi manusia itu muncul setelah Perang Dunia II. Mungkin lebih tepatnya istilah kemanusiaan atau human. Nah, sejak saat itu orang-orang mulai memikirkan bagaimana kriteria menjadi manusia. Dan akhirnya dari kriteria itu orang-orang merumuskan bagaimana memperlakukan manusia sebagaimana kriteria itu. Dan ketika kriteria itu tidak terpenuhi oleh manusia, maksud saya jika orang ya saya tidak memenuhi kriteria yang sudah disebut tadi, berarti ada unsur kemanusiaan saya yang kurang gitu. Maka dari itu orang yang menghalangi unsur kemanusiaan itu hadir di dalam diri saya, maka disebut orang itu melakukan pelanggaran kemanusiaan ya. Oke, bisa kita lihat di gambar ini ada gambar anak kecil, orang tua, dan ya gitu lah. Ada sebuah kriteria menjadi manusia itu ya. Pertama, hidup, bebas berpikir, berkumpul dan berpendapat, mendapat ruang untuk mengupayakan kebahagiaan. Nah, jikalau orang mengalami gangguan dalam proses ini, maka disebut orang itu ya nilai kemanusiaannya sedang berkurang atau dihalangi gitu ya. Dan dia tidak menjadi manusia utuh. Sebuah contoh saja, ketika bapak tua ini memainkan musiknya di sebuah tempat yang tidak relevan, dan di sana ada orang yang preman gitu ya, nggak suka main tonjok atau main tendang, dan akhirnya bapak itu terpental, atau seperti kasus tadi pagi ya, ada seorang cucu yang nyikut kakeknya, akhirnya kakeknya terpental nantap tembok, kepalanya terbentur tembok terus tersungkur, akhirnya tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit, ternyata meninggal. Nah, dari hasil akhir meninggal itulah maka ada hak untuk hidup yang sedang dihalangi atau sudah dihalangi. Maka dari itu orang yang meninggal tadi kehilangan karakteristik, yaitu menjadi manusia tadi ya, karena dia sudah berubah menjadi jenazah gitu atau mayat ya. Nah, inilah contoh real yang menurut saya sederhana bisa kita nalar ya, bahwa ketika
karakteristik menjadi manusia ini dikurangi atau dihalangi, maka unsur kemanusiaan seseorang itu sedang berkurang. Oke, lebih lanjut lagi, orang-orang yang memiliki power membuat sebuah instrumen yang kita sebut instrumen HAM atau aturan khusus yang menyatakan bahwa hak asasi manusia atau hak manusia itu harus dipenuhi dengan baik supaya dia menjadi manusia seutuhnya gitu. Tapi meskipun demikian, tidak semua orang akan mengamini aturan tadi atau nilai tadi ya. Nah, gambar ini mungkin bisa merepresentasikan maksud saya tadi. Untuk pengertian HAM mungkin tidak perlu kita bahas, bahwa ya HAM itu adalah hak yang melekat pada diri seseorang dan tidak boleh dihalangi, karena jika dihalangi maka nilai kemanusiaan seseorang kan berkurang. Oke, hak asasi manusia kan baru muncul itu ya. Nah, dalam kemunculan yang pertama itu ada sebuah perkembangan ya, maksud saya ada progres atau tahap yang dilalui oleh perkembangan HAM ya sampai sekarang. Itu dirangkum dalam 3 istilah, yaitu liberté, égalité, sama fraternité. Liberté kalau kita lihat ternyata hak asasi manusia yang dibahas adalah hak hidup, kebebasan bergerak, perlindungan hak milik, keberagaman kebebasan berpikir, kemudian hak untuk beragama, bebas dari penanganan sewenang-wenang dan lain sebagainya. Berarti liberté itu berbicara soal hak personal seseorang, hak seseorang untuk mempertahankan hidupnya gitu ya. Ya karena hidup seseorang mungkin gampang sekali terancam. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu hak egalite ya. Kalau kita lihat itu mencakup hak jaminan mengejar kemajuan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, menentukan status politik dan menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah. Kalau kita bisa lihat ternyata itu adalah sebuah hak seseorang untuk mengembangkan dirinya. Ya mungkin yang miskin jadi kaya, yang nggak punya teman jadi punya banyak teman, yang sendirian akhirnya bisa menikah dan lain sebagainya gitu ya, atau yang nggak bisa sekolah dapat sekolah gitu. Nah, hak semacam ini dirangkum dalam konsep egalite ya. Karena zaman dulu masyarakat kita cenderung feodal, akhirnya ya orang untuk naik kelas itu susah sekali. Ya, seperti halnya kasta-kasta di India atau di Bali gitu. Kalau kita searching di internet ada kasta paria. Ketika orang lahir sebagai paria, maka ya sudah dia akan diperlakukan sebagai sampah ya. Dan bahkan dia tidak boleh naik kelas ke kelas sudra. Ya kelas paling rendah, yang rendah sendiri aja sudra itu nggak bisa dinaiki. Dan hak asasi manusia egalite ini ya fungsinya adalah untuk menghalangi yang semacam itu. Oke, kemudian ketika orang-orang sudah mulai berkumpul dengan masyarakat lain, menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah bangsa dalam sebuah negara, maka muncul kebutuhan lain yaitu untuk perdamaian, pembangunan, terus mengelola sumber daya alam sendiri dan mengelola lingkungan yang baik. Maka muncullah sebuah generasi ketiga dari HAM yaitu fraternité ya. Ya, untuk menjaga itu adalah hak asasi untuk menjaga stabilitas dalam ya lingkup yang lebih luas. Ya sebagai contohnya aja kemarin Jepang izin ke PBB untuk membuang limbah nuklir ya. Ya meskipun limbahnya berupa air, tapi sudah dinetralisir, tapi ya kita kenapa kok perlu izin, karena itu dianggap sedikit berbahaya. Izinnya kemana? Dia izin membuang limbah nuklir tadi ke Samudra Pasifik. Ya tujuannya ya karena Samudra Pasifik itu luas dan jauh dari negara-negara, maka dianggap aman untuk dibuang. Nah, tapi ternyata negara tetangga seperti Cina dan Korea itu menyatakan keberatan dengan ide dari Jepang untuk membuang limbah nuklir tadi. Ya akhirnya ya mungkin terjadi perdebatan ya, karena orang Cina bilang bahwa laut adalah milik bersama, jadi nggak boleh memperlakukan laut seenaknya sendiri atau dengan keputusannya sendiri. Harus ya intinya harus musyawarah dengan orang banyak gitu.
Kemudian Korea juga menyatakan bahwa tindakan Jepang seperti itu tidak etis katanya, padahal sudah izin ya. Nah, maka dari itu jika seseorang sudah hidup dalam sebuah komunitas, maka hak solidaritas itu dibicarakan lebih detail. Nah, ini adalah sejarah HAM, mungkin tidak perlu kita bahas, atau mungkin kita baca sedikit ya. Ada Magna Carta, itu adalah hak asasi manusia pertama katanya tadi. Tapi di kajian terbaru Magna Carta ini tidak termasuk hak asasi manusia karena dia hanya membicarakan soal aturan khusus atau hak khusus yang diterima oleh penguasa. Kemudian American Declaration of Independence, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Amerika. The French Declaration sama ya, for freedom sama juga. Oke. Berarti kalau di Indonesia mungkin hak asasi manusia secara legal di Indonesia itu adalah ketika proklamasi kemerdekaan ditulis dan dibacakan. Oke, mungkin perlu diingat bahwa teks proklamasi kemerdekaan yang saya maksud ini bukan teks yang ditulis dalam uang kertas 100 ribuan itu ya. Teks proklamasi kemerdekaan kita yang asli yaitu ada di pembukaan undang-undang. Dan rencananya itu memang dibacakan saat proklamasi kemerdekaan. Tapi nggak tahu, mungkin setelah Soekarno-Hatta itu dari Rengas Dengklok, beliau nggak bawa teksnya dan lupa teksnya ya. Oke, ini macam-macam soal HAM. Ya, meskipun hak asasi manusia sudah dibuatkan instrumen dan meskipun sudah dibentuk aparatur penegak HAM dan meskipun banyak organisasi yang berkonsentrasi terhadap penghargaan terhadap hak asasi manusia, tapi ternyata pelanggaran HAM itu masih ada. Seperti halnya di sebuah sekolah selalu ada aktivitas bullying, selalu ada ejek-mengejek, selalu ada tindakan orang menjelekkan ciri fisik orang lain atau memanggil dia dengan nama orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menemukan foto yang relevan karena memang aktivitas bullying di sekolah ini mungkin tidak terekam oleh orang yang memiliki otoritas. Ya, karena ya pinter sekali ya pelakunya itu. Atau mungkin memang tidak ada pengawasan soal HAM gitu. Sebagai contoh ada kasus bullying di Malang yang sempat rame sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah, di mana siswa SMP itu jarinya putus, ujung jarinya putus. Ya, kita nggak tahu bullyingnya seperti apa. Yang endingnya dinas pendidikan memecat kepala sekolah karena tidak bisa melakukan manajemen sekolah dengan baik. Pelanggaran HAM juga banyak terjadi ketika anak-anak SMA mulai dinyatakan lulus dari SMA. Dan pelanggaran HAM juga banyak terjadi antar suku di Indonesia. Pelanggaran HAM banyak terjadi antar suku di Indonesia, pembunuhan, pembantaian dan lain sebagainya. Oke, itu tadi soal hak asasi manusia secara singkat, dan ternyata meskipun sudah dibuatkan instrumen, sudah dibuatkan lembaga penegak HAM dan sudah dibuatkan organisasi pengawasan HAM, tapi ternyata pelanggaran HAM tetap masih ada. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.